Halo, halo, apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang di video ini. Ruang kecil tempat kita ngobrol santai tentang budaya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat khas dari Minangkabau, tapi mungkin udah jarang kita dengar, yaitu warisan lisan. Di zaman sebelum ada buku, sebelum ada TikTok, YouTube, dan segala macam, orang Minang udah punya cara buat ngasih tahu nilai-nilai hidup, sejarah, dan petuah-petuah adat. Dulu sebelum ada sekolah, sebelum ada Google, bahkan sebelum orang Minang kenal buku dan pena, semua ilmu, sejarah, dan nilai hidup diturunkan lewat cerita, disampaikan secara lisan, diucapkan, diingat, dan diwariskan. Nggak ditulis, tapi justru lebih kuat dan tertanam di dalam hati. Itulah yang kita sebut warisan lisan. Nah, di Minangkabau, ini bentuknya ada 3 yang paling utama. Ada tambo yang berisi sejarah dan asal-usul, ada kaba yaitu cerita rakyat yang biasanya dinyanyikan atau didendangkan. Dan tentu aja ada petatah petitih, kalimat-kalimat petuah yang isinya nasihat, filosofi, dan nilai adat. Semua itu membentuk karakter orang Minang dari dulu. Kita akan coba gali satu persatu. Yuk kita mulai dari tambo. Tambo ini semacam buku sejarah hidup masyarakat Minang, tapi tanpa kertas, tanpa tinta. Ia disampaikan dari mulut ke mulut, diingat dalam kepala, dan disampaikan dalam adat. Di dalam tambo ada cerita tentang asal-usul orang Minang. Misalnya, katanya nenek moyang orang Minang berasal dari Iskandar Zulkarnain. Terus ada cerita tentang Datuk Katamanggungan dan Datuk Perpatian dan Sabatang, yang bikin sistem suku dan adat di Minangkabau. Dari tambo, kita tahu kenapa Minangkabau itu punya sistem matrilineal, kenapa orang Minang mengenal suku dari ibu, dan kenapa setiap keputusan diambil lewat musyawarah. Tambo itu bukan cuma cerita, tapi konstitusi lisan. Ia membentuk cara berpikir dan cara hidup dan cara bermasyarakat. Nah, sekarang kita bahas kaba. Kaba adalah sastra lisan yang paling hidup di masyarakat Minang. Ia adalah cerita rakyat panjang yang disampaikan dengan cara dinyanyikan atau didendangkan, kadang diiringi saluang atau rabab. Dulu, waktu malam-malam di kampung masih sunyi, orang-orang duduk bersila mendengarkan kaba. Tukang dendang akan menyampaikan kisah itu selama berjam-jam bahkan semalaman. Contoh yang terkenal tuh ada kaba Cinduamato, kaba Anggunan Tongga, terus kaba Sabai Nanalui. Yang unik, kaba ini gak cuma cerita buat hiburan, tapi juga syarat nilai tentang keberanian, harga diri, adat, dan kadang kritik sosial. Sekarang kita ke bagian yang paling filosofis, yaitu petatah petitih. Ini tuh kumpulan pepatah dan petuah adat, kalimatnya pendek tapi sangat dalam. Ini semacam hukum moral orang Minang. Misalnya, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Artinya dalam musyawarah atau hidup bermasyarakat semua orang itu setara. Atau kate hendak bertinggal ke bawah hendak bokok. Hidup itu jangan tinggi hati tapi juga jangan rendah diri. Biasanya petata ini muncul di acara-acara adat, pas musyawarah atau pas orang tua lagi ngasih nasihat. Dan kadang petata ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang sulit tanpa melukai. Misalnya saat menolak lamaran, ayolah membasuh batu, janji kata pakai jiwo. Artinya, niat sudah baik tapi takdir berkata lain. Bayangkan betapa elegannya budaya yang bisa menyampaikan penolakan dengan bahasa sehalus ini. Tapi kita mesti jujur juga, sekarang warisan-warisan ini mulai memudar. Generasi muda lebih akrab dengan bahasa mem daripada pepatah adat. Tambo dianggap dongeng, kaba dianggap usang. Dan petatah petitih kalah saing dengan quote dan motivasi di Instagram. Tapi sebenarnya budaya ini belum mati. Di beberapa negari kaba masih dibawakan. Komunitas seni masih melestarikan randai dan dendang. Dan video seperti ini juga bagian dari menjaga warisan itu. Budaya ini bukan soal apa yang sudah ada, tapi apa yang dihidupkan. Intinya, warisan lisan Minangkabau itu bukan cuma peninggalan tua, tapi juga kompas hidup. Suara-suara masa lalu yang bisa jadi pegangan buat masa depan. Kita bisa mulai dari hal kecil kok, dengerin satu kaba dan tulis ulang petata.
Karena budaya itu hidup selama kita mau hidupin. Teman-teman, warisan lisan Minangkabau bukan cuma cerita lama, tapi ia adalah suara-suara bijak yang membentuk siapa kita hari ini. Jadi mari dengarkan kembali, ceritakan lagi, dan mari banggakan budaya kita. Kalau kamu punya pantun atau kata petitih favorit dari kampung, kirimkan di kolom komentar. Karena budaya akan hidup selama kita masih mau menyuarakannya. Like, share, dan subscribe kalau kamu bangga dengan budaya lokal Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana cerita lama kita hidupkan kembali bersama.